Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya mendapatkan kabar ini dari Martaji. Dan saya memiliki sebuah rencana. Karena Kisanak sudah merasakan hal itu. Dan Kisanak pun bisa sembuh dari Kisanak kesulitan untuk berbicara itu. Yang nyembuhin tapi Ponidin Tuan Bilo tadi malam. Nah sekali kita bisa menggali informasi dari makhluk di sekitar hutan itu yang katanya itu tidak bisa berbicara semuanya. Tentunya di sana mengetahui asal usul mengenai makhluk-makhluk yang tidak bisa berbicara itu di sana. Karena kita sudah bisa menemukan obat ataupun menemukan cara untuk menyembuhkan makhluk dari kutukan nenek itu. Oh, maksudnya memanggil makhluk yang berdekatan wilayah itu, kita obati dan kita gali informasinya. Benar sekali Kisanak. Kuncinya sekarang ada di tabib Ponidin Kisanak. Apakah obat untuk menyembuhkan itu tabib Ponidin masih menyimpannya ataupun tidak Kisanak? Ya, nanti bisa kami bicarakan dengan Tuan Tabib. Jangan lupa perbanyaklah makan ikan. Siap. Besok mau kulak ke Cilacap. Baik. Untuk kecerdasan otak apa tubuh ini Tuan Bilo? Untuk kecerdasan otak. Saya neng dulu aku. Nyalang aku. Udah mas. Hari jam sana kok. Apa sih burung-burung apa? Simpan gini aja. Setrum. Yuk, anu. Cocok. Berdiri. Nanti saya jelaskan. Tenang ya. Kau pengen sembuh? Ngomongnya enak. Saya panggilkan tabib biar kamu sembuh. Nah. Tapi syaratnya satu. Nanti kalau kau sembuh, tolong jawab pertanyaan dari saya sejujur-jujurnya. Bil, nanti janji ya, kamu tolong mengenai nenek-nenek kamu tahu nggak? Aman. Ini Jauh nih. tapi kamu tahu. Di benteng aja dulu. Tahu. Benteng mas. Benteng bos. Iya. Tapi Ponidin bah. Ngono. Oh. Kamu yang dia itu kelarnya berarti jauh-jauh banget mas. Saya kadang nggak nyampe katanya gitu loh. Ya ini Tuan Tabib yang mau obatimu. Berarti kamu adalah makhluk yang paling beruntung di antara ribuan orang. Apa kau sudah bercerita kepada Tuan Dongo Bilo? Sudah bertemu? Ini rencana dari Tuan Raja Dongo Bilo. Suruh memanggil salah satu makhluk di obatin Tuan Tabib agar bisa selanjutnya saya enak. Tapi begini. Obat untuk menyembuhkan tenggorokan itu pita suara. Kan ada dua. Ya, yang pahit sama yang manis. Iya, yang pahit itu masih ada. Cuman yang manis itu sudah habis kemarin di makan. Nah, ya ini. Aku sapa. Tapi saya coba. Tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa. Amin. Nggak apa-apa lah ini. Nanti sembuh. Jangan ngambek kamu. Tahan. Tutup. Tahan dulu, tahan pahitnya, tahan sebentar, tahan. Nah. Jangan dikeluarin. Telan. Tuh, la. Tuh. Udah lumayan itu. Makasih. Terima kasih. Dia yang mau berkata. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, udah jelas Tuan Tabib. Gak apa-apa kalau pergi. Saya pergi. Ya, gak apa-apa. Alhamdulillah. Saya pergi terlebih Ya, dahulu. terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diberesin Tuan Tabib, bukan ada yang ketinggalan. Keluar dulu. Oh, kamu tadi menanyakan perihal nenek nyenyek. Ya, benar. Sebenarnya itu ceritanya bagaimana? Apa kau mengetahui awal mual asalnya nyenyek itu siapa? Namanya siapa? Tujuannya apa? Nenek Ratmi nyenyek itu. Namanya siapa? Ratmi nyenyek. Ratmi Nyenyek. Ya, dia itu sedang balas dendam. Balas dendam Ya, kepada siapa? kepada semua makhluk yang membicarakan tentangnya. Karena apa? Balas dendam akibatkan Seperti ini, Nenek Ratmi nyenyek itu dulunya dia adalah gadis yang sangat cantik, memiliki tubuh yang sangat mempesona. Lalu di suatu kejadian, dia itu diperkosa oleh pemuda yang tidak bertanggung jawab. Dengan kejadian itu, Nenek Ratmi itu merasa stres, merasa dirinya itu tidak layak untuk hidup. Dan dengan kejadian itu juga, dia itu menjadi bahan gunjingan oleh saudara, tetangga, kerabat, makhluk di sekelilingnya. Ya, terus Sudah menjadi bahan gunjingan oleh makhluk lain. Malahan Nenek Ratmi itu ketahuan sudah hamil. dari hasil diperkosa itu sampai hamil. Benar sekali. Itu menambah jadi bahan kunjingan oleh makhluk-makhluk lain, oleh manusia, oleh siapapun yang mengetahuinya. Nah, terus Nenek Ratmi itu melukai tubuhnya hingga menjadi busuk, terluka parah, sampai akhirnya dia melakukan bunuh diri di hutan tempat saya tinggal. dulunya berarti manusia. Nah, Itu Korin. iya, Ya. dia tidak terima. Terus anak yang di ayun-ayun itu siapa? Itu ya anak yang ada di kandungannya yang ikut mati pada saat Anak hasil pemerkosaan bunuh itu. diri itu. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi alasannya mengapa di hutan itu semua makhluknya bisu dan tidak bisa berbicara dengan sempurna, itu karena dia tidak ingin dan dia bersumpah, jika suatu saat siapa saja yang menyebut nama saya dan membicarakan saya, bahkan memperhatikan saya, akan buat makhluk itu menjadi tidak bisa berbicara. Maka langsung jenengan korbannya seperti itu. Iya, benar. Itu nasibnya bagaimana orang yang memperkosa tersebut? Itulah kabar yang saya tidak ketahuinya. Kabarnya dulu tidak bisa ditemukan yang memerkosa itu siapa. Ya Allah. Ya, yang mengetahui siapa yang memperkosa hanya Ratminya sendiri. Ratminya sendiri. Sudah jelas ini. Nah, itulah alasannya setiap makhluk yang ada di hutan itu menjadi tidak bisa berbicara, jadi nyanyi-nyanyi seperti saya tadi. Karena ulah Ratmi. Benteng ke prive. Ya pasti dibohongin tadi kok. Celaka. Hah? Jebol? Astagfirullah. Prive kek? Keluarin apa? Aduh. Padahal sudah di luar wilayah, Sel. Ya tapi kan ini Minggir dari tempat ini. Juno. Assalamualaikum. Bukan Kun. Orang. Kamu bisa bicara. Tidak mengenaliku. Ya saya paham yang tompelen, Bu, kamu. Kan baru lihat. Alah, saya kemarin ya udah lihat. Yang penting bisa bicara. Apa semuanya makhluk udah pada sembuh? Sebagian.
saya bertemu kayak dia tuh membawa koper berisi obat-obatan. Dia mengobatiku. Namanya siapa? Onidin. Onidin. Ya. Iya mungkin. Bawa koper 2. Iya. Ngomongnya Pelat. Gak bisa ngomong R. oh Onidin ya, Bapak Onidin. Temanmu. Iya. Iya. Dia sangat baik sekali. Luar biasa. Tadi saya juga mengambil salah satu makhluk. Saya sudah tahu ceritanya yang benar. Mengenai Nenek nenek itu. sama nenek. Ratmi, Ratmi. Ratmi nyek. Minyaknya. Ceritanya bagaimana coba? Intinya gini. Nenek itu sebenarnya itu perempuan cantik. Gadis yang mempunyai tubuh mulus, molek, alami. Akan tetapi di suatu kejadian itu dia itu diperkosa. Nah, Itu. Terus. lah setelah diperkosa lalu dia itu frustasi. Semua orang membicarakan hal buruk tentangnya. Dia semakin frustasi, bahkan sampai akhirnya hamil. Benar sekali. Itu ceritanya benar. Benar. Karena dari kehamilannya, makhluk di sekitar pasti membicarakan. Mengujinya. Iya. Dia bisa membungkam semua makhluk. Dengan cara membisukannya. Nah, Oh ya berarti benar. berarti memang benar. Lah tapi kenapa kamu dibilang nenek Ratmi kamu bingung? Parmi. Ya, Katanya tadi Ratmi. Ini apa Par? Memang kabar yang beredar itu memang simpang siur mengenai nenek itu. Sependengaran saya itu namanya Parmi. Parmi nyeknya. Iya, Parmi. Kalau nyenyak kan disebutkan Ya, memang kalau panggilan ya. nyenyek itu memang panggilan dari makhluk-makhluk yang di sekitar sini. Kau mengatakan itu hamil. Iya. Katanya tadi benar. Bahkan anak yang diayun aja. Ya, maka dari itu kabar itu memang simpang siur. Kalau yang saya ketahui itu memang sudah mengasuh, datang ke sini mengasuh bayi itu. Yang dari Yang mengenai menggunjing ya. itu memang karena bayi itu buruk rupa. Tuh, Bayi yang diasuhnya. iya, yang sering diayun-ayunkan itu memang buruk rupa. Lah, setelah itu semuanya melihat pun membicarakan bayi tersebut jelek sekali. Itulah Yang membuat dia jadi sakit hati. sakit hati. Akhirnya tidak terima. Dia mencari. Satu pertanyaan saya. Lalu saya ketemu nenek Parmi lagi jalan di seperti air perairan, itu lagi ngapain? Itu begini ceritanya. Memang bayi buruk rupa itu suka dengan bau yang amis-amis. Contohnya Dia bayi apa? Ikan. Darah, yang ikan, pokoknya yang amis-amis. Itu saya melihat dengan mata kepalaku. Pernah nenek datang, langsung dikasih makan, langsung habis. Lah, anaknya buruk rupa ini kenapa diasuh terus? Ya saya tidak tahu. Yang saya tahu, dia di sini itu sudah membawa bayi itu. Lah kabarnya Dia itu pendatang. lagi. Ini jadi pertanyaan lagi. Kenapa setiap nenek itu datang menemui saya atau saya menemui kamu selalu menghalang-halangi saya? dari kemarin ya. Sebenarnya kau adalah manusia yang sangat baik. Bisa menerka apa perkataanku. Saya tidak ingin kalian terkena kutukan itu. Tapi saya kemarin kena Lah, di mana? bawah. Waduh. Harusnya kau meninggalkan tempat itu. Jangan sampai, karena saya melihat makhluk yang di sini itu sangat sengsara. Termasuk saya pun sangat kesusahan untuk berbicara. Apa ada juga manusia yang mengalami kayak saya? Banyak. Kau lihat kampung yang di sana. Perkampungan? Iya, Iya. Yang di Itu- dekat sungai. iya benar. Yang dekat sungai. Heeh. Itu kebanyakan
pada nggak bisa bicara. Karena dulu ada kejadian, satu manusia makhluk sedang mencari kayu. Dia melihat, karena melihat buruk rupa bayi tersebut, langsung seketika dia tidak bisa bicara. Berarti kampungnya sebenarnya banyak yang nggak bisa bicara. Setelah beberapa hari berbondong-bondong, ada sekitar 50 orang ada datang ke sini memastikan semuanya pun sama nasibnya. 50 orang? Semuanya lehernya tercekik. Bibir bisa bergerak tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Seperti kamu. Ya, tapi untung ada temanmu itu. Ponitin. Jasanya sangat luar biasa itu teman. Nih, lalu pertama saya bertemu nenek itu kan pakai daster. Ya, cantik putih mulus. Nah, ini. Kok berubah jadi nenek? Ini yang harus kita pecahkan bersama. Satu-satunya yang menunggu di sini yang tertua, Ki Datuk Marja. Waktu Nenek Parmi itu datang, dia hanya menangis menggendong. Dia tak berdaya. Tapi setelah dibantu itu berarti Besar kemungkinan dibantu oleh Ki Datuk Marja itu. Karena setiap dendam itu pasti Ki Datuk Marja mendukungnya. Kau sebenarnya mempunyai tujuan apa? ya tentunya ya saya ingin banyak makhluk yang terselamatkan dari gagu. Sama, saya pun sama. Tidak mau makhluk-makhluk yang tinggal di sini tidak bisa berbicara. Apalagi saya dengar dari kamu ada 50 orang yang gagu. Iya, dari kalangan manusia. Begini, jika menurut saya untuk menghentikan Nenek Parmi itu, kau harus menemui Ki Datuk Marja. Nah, untuk lokasi Ki Marja sendiri di mana? Di ujung hutan ini. Itu ada hutan yang jarang sekali dijamah. Biasanya dia terdiam. Bahkan dia bersemedi di sebelah situ. Ya udah, daripada saya ribet itu saya nemuin Ki Marja saja. Baiklah. Ngapain kalian datang? Mengganggu saya. Sakit hati banget Ki Datuk suara. Itu bukan urusan saya. Itu urusan kalian. Ya, saya minta tolong Ki Datuk Marja. Sakit hati ditinggal dia. Rasakan saja. Apa urusannya dengan saya? Kalian datang hanya mengganggu saja. Apa yang lucu, ha? Tidak, ini teman saya. Apa yang lucu? Nggak ada yang lucu, Tuan. Ganggu saja datangnya. Urus-urusan kalian saja tidak bisa. Jangan dulu. Ini teman saya. Apalagi kamu? Teman saya, ini teman saya. Ya peduli apa saya? Maksudnya jenengan keluar dulu. Ini nyorot. Ya, Jupino. Assalamualaikum, Jupino. Waalaikumsalam. Hasilnya bagaimana? Kau sudah ketemu dengan Datuk? Sudah, saya udah ketemu sama Datuk Marja. Terus hasilnya bagaimana? Apa itu? Song. Yang ada kita dimarahin. Galak banget Datuk Marja itu. Saya mempunyai rencana. Bawakan sesuatu yang Datuk suka. Saya pernah dengar Ki Datuk itu menyukai darah belut. Apa dulu ada darahnya? Ada, Mas. Kenapa kau tidak katakan dari kemarin? Saya berpikir kalian bisa merayunya. Kau ambil darah belut, kau bawa, kau usapkan. Saya yakin dia akan luluh dan bahkan bisa menganggap kalian sebagai cucu kesayangannya. Karena dia sangat menyukainya. Tapi apa Datuk Marja suka yang amis-amis? Saya lebih lama tinggal di sini daripada dirimu. Iya sih. Kenapa kau tidak melakukan itu dari dulu? Aduh, kau tahu sendiri, saya sudah tinggal di situ sudah berapa lama. Bahkan namaku oleh Ki Datuk sudah menjadi Buruk. ya sudah seperti itu saja. Kalian cari
darah belut dan kau usapkan ke keningnya. Ya. Ini pasti Ki Marja senang banget gitu. Ucul kowe gaun banget. Lagi langka-langka. Wis gede lah ya lumayan. Nancap dengan sempurna. Iku mbae disit, Cel. Iya, kumbai. Iku mbae disit. Apa sih jualan apa nggak sih kok? Jualan kodam. Jualan tuyul. Iya segitu aja mas. Assalamualaikum. Oke, Datuk Marja. Oh iya, kayak nggak ingin sowan ke Datuk Astagfirullah. Marja ini. Bangsat kalian! Mbak kurang mbak. Kurang banyak nih, Bung. Ki Datuk, Bangsat kalian semuanya! kami sengaja memberikan kesukaan jenengan. Ya benar. Saya tahu aroma itu adalah aroma darah belut. Jingan kalian. Itu adalah darah yang saya paling benci. Beraninya kalian memberikan darah itu kepada saya. Lebih baik kita berkelahi sampai mati. Bukannya darah belut kesukaan jenengan. Apalah? Kesukaan apa? Beraninya ya kalian memberikan darah itu kepada saya. Jangan buru. Kabur. Celaka di sana. Ada kabar buruk yang datang menghampiri kita di sana. Onidin setelah Onidin mendatangi Kisanak untuk menyembuhkan makhluk yang Kisanak bawa dan untuk menceritakan informasi mengenai nenek itu. Onidin datang ke tempatnya Mahaguru Santano dalam kondisi yang tidak bisa berbicara sama sekali Kisanak. Loh, bukannya Tuan Ponidin katanya lagi menyembuhkan banyak makhluk yang bisu di dalam hutan yang ada nenek itu. Tidak Kisanak. Dan yang menjadi lebih sialnya lagi, obat yang dimiliki Ponidin, sisa obat untuk menyembuhkan itu hilang Kisanak. Kan Kisanak. Laka berarti bermainkan oleh Juprino ini. Maksud Kisanak bagaimana? Dari kemarin saya selalu disibukkan oleh Juprino, di mana Juprino datang membawa kabar bahwasanya Juprino sembuh, disembuhkan oleh tabib Ponidin. Lah, malam hari ini Memang pada awalnya si Juprino itu tidak bisa berbicara, lalu datang kepada kami dalam kondisi sudah berbicara. ya benar. Dan dia mengaku Disembuhkan oleh tabib Ponidin. Dari cerita yang Kisanak sampaikan ini, di sini makhluk yang bernama Juprino yang Kisanak sebutkan itu bisa saja bekerja sama dengan nenek itu Kisanak. Astagfirullahaladzim. Pantes saja makhluk si Datuk Ya tadi marah-marah. Marja langsung astagfirullah. Malah kita Iya. nempelin darah di jidatnya. Jidatnya. Juprino berusaha memberi kesibukan kepada Kisanak agar Kisanak tidak mendekat terhadap nenek itu, agar Kisanak tidak bisa untuk menguak tabir di balik nenek itu Kisanak. Astagfirullahaladzim. Dan saya rasa Kita kulit ke. makhluk yang ditunjukkan Juprino itu bisa saja makhluk baik Kisanak, dan tidak ada hubungannya sama sekali terhadap nenek itu. Saya rasa tidak ada hubungannya. Kita selalu dipermainkan. Apakah Juprino sudah mengetahui
kabar terakhir mengenai Kisanak? Belum tentunya. Kita bisa manfaatkan keadaan ini juga Kisanak. Kita permainkan balik Cuprino itu. Jadi nantinya di hadapan Cuprino sebisa mungkin Kisanak agar tetap percaya terhadap Cuprino. Pura-pura Jangan tidak mencurigai. Oh, tidak, pura-pura tidak tahu ya. Benar Berarti- sekali. Baiklah Kisanak. Berarti untuk saat ini yang harus Kisanak lakukan adalah Mempermainkan Cuprino. mempermainkan Cuprino. Oh, memastikan dulu bahwasanya yang dikatakan Cuprino itu salah. Ya, yang itu temannya nih Mas. Oh iya ke kantong. Iya, Terus kantong. Temen itu. Cuma kantong ternyata dia nggak sembuh, masih AAUU. Berarti memang Cuprino itu udah fix mempermainkan kita. Assalamualaikum. Alah. Aduh, udah jelas. Mati dulu Mas, ini nggak bisa ngomong masih. Iya ya, mohon maaf ya mengganggu ya. Nah, tong. Antong, Nanti kamu sebentar lagi sembuh, saya lagi mengusahakan obat untukmu. Ya, Kita lagi cari obat. Baik teman-teman, sudah jelas ya buktinya apa? Bahwasanya kabar yang diberikan oleh Cuprino mengenai tabib Pondidin lagi menyembuhkan banyak makhluk dan sebagian besar sudah sembuh, palsu. Ya, kita makankan Cuprino kakek marjana jalan. Caranya? Ya dengan cara seperti apa Mas itu? Tapi kan tahu sendiri Cuprino paling takut sama kakek. Iya. Apa berpura-pura ya? Apa nyuruh yang tadi raja dulu menjadi anak buahnya kakek marja? Nah masuk. Yang Syarif kan? Iya. Maksudnya seolah-olah yang Syarif itu suruhan kaki marga Anaknya, anak buahnya si marja. supaya menyuruh si Cuprino datang. Iya. Oh, nanti untuk merayu-rayu Cuprino supaya datang ke sana. Iya. Kudu ngomong sama tadi sih. Oh iya. Dipanggil orang itu. Oh iya benar benar. Yang Sarif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak penang. Aku yakin yang Sarif benar sayang. Ya. Paham ya? Ya. Mantap. Yus paham. Apa sih? Kau pikir nanya Yus paham. Yang itu yang sebisa mungkin nanti yang si Cuprino ditekan habis-habisan sehingga Cuprino kayak mengakui yang siapa sebenarnya Cuprino, urusannya apa karo nenek nyek-nyek. Ya.